Mobil yang ditumpangi pengurus besar Nahdlatul Ulama ringsek terbalik di ruas tol Ngawi, Jawa Timur. 1 orang tewas. Mengunggah konten berkendara dengan gaya ugal-ugalan, seorang remaja di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Mayat pria penuh luka ditemukan tergeletak di depan sebuah sekolah dasar. Saya Nurul Cinta. Gara-gara kendaraan mengalami slip, sebuah mobil yang ditumpangi Ketua Bidang Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terbalik di ruas tol Ngawi, Jawa Timur. Akibatnya 1 orang tewas di lokasi kejadian. Polisi berusaha mengevakuasi mobil yang ringsek setelah mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Ngawi, Jawa Timur, tepatnya di kilometer 549B, Desa Kedung Harjo, Kecamatan Mantingan, Senin dini hari. Mobil yang ditumpangi Ketua Lembaga Dakwah PBNU Abdullah Samsul Arifin bersama anak laki-lakinya serta seorang sopir itu tengah dalam perjalanan dari Sampang, Madura menuju Yogyakarta. Ketua Bidang Lembaga Dakwah PBNU itu hendak menghadiri peringatan hari lahir PBNU ke-101. Kecelakaan terjadi saat anak korban bernama Hisyam Abdullah 18 tahun menggantikan posisi sang supir mengemudikan kendaraan. Diduga roda kendaraan mengalami selip hingga kemudi tak dapat dikendalikan. Mobil itu pun langsung menabrak pembatas jalan tol dan terbalik mengakibatkan sang supir bernama Muhammad Baidowi 30 tahun tewas di lokasi kejadian. Memang karena supir ini dari Sampang mungkin sudah capek, terus di Surabaya digantikan putra Gus Aap, Gus Hisam, dan Gus Hisam tadi kok cerita ternyata ada di jalan setirnya itu tidak bisa dibelokkan atau gimana. Polisi langsung menggelar olah TKP, sementara kendaraan yang ringsek dievakuasi ke unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Diduga hilang kendali, sebuah minibus menabrak 2 orang berboncengan sepeda motor di depan Polsek kawasan pesisir selatan Sumatera Barat. Akibat kecelakaan itu, penumpang motor mengalami patah tulang. Naas minibus yang menabrak 2 orang berboncengan motor di depan Polsek 11 Tarusan, pesisir selatan Sumatera Barat ini. Kencangnya benturan membuat 2 orang itu terpental hingga membentur pagar kantor polisi. Diduga minibus yang datang dari arah pesisir barat menuju kota Padang itu hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan arah. Sepeda motor menghindar ke sebelah kiri, namun mobil tetap mengarah ke kanan dan kemudian menabrak sepeda motor tersebut hingga kemudian pengendaranya terlempar dari sepeda motor, sementara mobil tetap melaju dan baru berhenti setelah menghantam pagar Polsek Kota 11 Tarusan. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara motor luka-luka dan penumpang sepeda motor mengalami patah tulang. Keduanya telah mendapat pertolongan medis di puskesmas. Polisi mengamankan pengemudi minibus, sementara kasus ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Ulfa Musriadi melaporkan dari pesisir selatan Sumatera Barat. Sebuah pabrik yang memproduksi briket di Jalan Soaka, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar Senin dini hari. Api diduga berasal dari korsleting listrik di dalam bangunan dan langsung menyambar briket yang mudah terbakar. Petugas Dinas Kebakaran Kota Tasikmalaya menyemprotkan air ke arah titik api yang membakar pabrik briket di Jalan Soaka, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Senin dini hari. 4 unit mobil pemadam termasuk mobil penyuplai air dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun petugas menduga api muncul dari korsleting listrik di dalam bangunan pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun sebagian besar bangunan pabrik briket ludes dilalap api. Perkirakan korslet dan ada beberapa sekam yang masih menyala di lorong-lorong, sehingga kami kesulitan untuk memadamkan karena ada beberapa nyala api yang jauh dari jam. SPBU di Kosan Galur Johar Baru, Jakarta Pusat dini hari tadi terbakar. Api yang besar meludeskan 1 sepeda motor dan 1 mesin pengisian BBM. Allahu Akbar, gede banget.
Kobaran api yang membakar SPBU di Galur Johar Baru, Jakarta Pusat seketika membuat panik warga. Pom bensin galur nih. Satu mesin pengisian BBM dan satu sepeda motor ludes terbakar. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Sumber api kebakaran diduga berasal dari sepeda motor yang mengalami korsleting listrik di bagian mesin usai mengisi bahan bakar hingga akhirnya menyambar ke mesin pengisian BBM. Ini tadi pengisian udah beres. Setelah jarak 1 meter atau jarak 1,5 meter, itu motor posisi sela langsung menyala. Entah nyambur ke busi, apa gimana saya nggak tahu. Udah posisi sela langsung menyala. Posisi kan ini miring ya. Ini miring, mungkin dia jatuhnya posisi terbakar, dia kiri motornya langsung dilempar ke kanan begitu. Langsung menyambar ke pompa. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit tim damkar dikerahkan ke lokasi. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas SPBU dan pemilik sepeda motor diperiksa di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Seorang remaja terduga pelaku atraksi berbahaya di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan diamankan polisi. Ia diringkus saat tengah asyik pesta minuman keras di tepi jalan. Tak pantas ditiru. Sejumlah remaja melakukan atraksi bermotor di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentu tindakan ini membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan. Aksinya diketahui saat polisi tak sengaja membubarkan pesta minuman keras. Saat digeledah, aparat mendapati sejumlah video di ponsel. Bahkan ada satu video yang mengejek polisi. Rupanya perilaku berbahaya di jalanan itu hanya demi konten di medsos. Remaja pemilik akun media sosial lalu digelandang ke posko perintis presisi di Polda Sumsel. Ia mendapat sanksi tilang, sedangkan motornya disita. Melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan, kemudian salah satu dari tim patroli perintis presisi mengenali salah satu pemuda yang selama ini meresahkan masyarakat dengan berbagai konten freestyle yang selama ini selalu melakukan kegiatan-kegiatan membahayakan dirinya dan pengguna jalan di jalan raya. Polisi akan semakin menggencarkan patroli di sejumlah titik rawan kenakalan remaja. Aparat juga memeriksa ponsel remaja yang dicurigai selalu menebar ancaman di jalan raya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. 5 jenazah korban tabrakan maut di Gresik telah tiba di rumah duka di Pasuruan, Jawa Timur. Polisi menduga tabrakan bus peziarah dengan truk akibat sopir bus yang mengantuk. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah 5 korban kecelakaan maut di Gresik telah tiba di Pasuruan. Seorang ibu bahkan menangis histeris hingga nyaris pingsan. Ratusan warga menyambut saat ambulan yang mengangkut 5 jenazah korban dari Gresik tiba di Desa Karangjati, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Minggu siang. 1 jenazah bernama Kasmini dikirim ke Dusun Sentir, Wedoro, Kecamatan Pandaan. Sedang 4 jenazah lainnya kakak beradik Noman Alif Agustia dan Utanta Ehza serta ibu dan anak Anik dan Auliah dimakamkan masing-masing dalam satu liang lahat di Dusun Jetak, Desa Karangjati. Suasana duka mengiringi pemakaman jenazah para korban. Ya sangat masa kehilangan karena semua saudara semua. Ini meninggalnya ini dalam rangka Dalam rangka ziarah ke wali. Ulangnya. naik bis nih. Naik bis, kejadian jam 9:30. Ini satu rombongan, satu kampung. Enggak, satu RT. Guna mengungkap kronologi kejadian, petugas Ditlantas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Gresik Minggu siang menggelar olah tempat kejadian perkara di jalur Pantura, Desa Kemanggi, Kecamatan Bunga, menggunakan alat traffic accident analitik. Polisi menduga sopir bus yang membawa rombongan peziarah itu mengemudi dalam kondisi kurang konsentrasi atau mengantuk saat kecelakaan terjadi Sabtu malam. Sopir bus pariwisata yang kembali dari kegiatan wisata religi melaju dari arah barat menuju ke timur di TKP ini di Desa Kemangi, Kecamatan Bunga ini kemudian hilang konsentrasi, lalu kendaraan agak ke kanan sedikit melebihi jalur tengah, kemudian bertabrakan dengan dump truck. Akibat tabrakan, 4 penumpang bus tewas di lokasi dan 1 penumpang lainnya meninggal usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Fatma Mendika Manyar, Gresik. Kelima korban tewas telah dimakamkan, sedangkan 27 korban lainnya masih dirawat di 3 rumah sakit di Gresik. Tim Liputan melaporkan.
Seorang pria di Bojonegoro, Jawa Timur tersengat aliran listrik. Ia tewas saat memotong ranting pohon. Dengan hati-hati, petugas pemadam kebakaran menurunkan jenazah seorang pria di pohon jati Desa Wotan, Bojonegoro, Jawa Timur. Naas jasadnya tersangkut di dahan pohon jati. Lelaki berusia 53 tahun itu tewas akibat tersengat aliran listrik. Saat kejadian, ia sedang memotong ranting pohon di depan rumahnya. Salah satu ranting yang dipangkas oleh korban rupanya bergelantung dan mengenai kabel listrik di dekat pohon. Setelah jasad diturunkan dari dahan setinggi 5 meter, jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Muhammad Kodi melaporkan dari Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Mayat pria penuh luka ditemukan tergeletak di depan sebuah sekolah dasar. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Patroli. Seorang pria ditabrak mobil hingga tewas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun pengendara mobil kabur usai menabrak korban. Polisi mengevakuasi jenazah pria yang menjadi korban tabrak lari sebuah mobil di Jalan Raya Transyogi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Korban yang sedang menyeberang jalan ditabrak oleh mobil yang melaju dari arah Cibubur menuju Cilengsi. Bukannya berhenti, pengemudi mobil malah kabur. Tubuh korban bahkan sempat terseret sejauh 5 meter. Guna penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Tamrin, Cilengsi, Jawa Barat. Sementara kasusnya kini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Menyeberang jalan, seorang laki-laki tanpa identitas tertabrak oleh kendaraan yang diduga kendaraan truk, langsung melanjutkan perjalanan. Untuk korban, luka berat di bagian kepala dan luka terbuka di bagian perut. Sosok pria ditemukan tergeletak tak bernyawa di depan sekolah dasar di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di tubuhnya terdapat banyak bekas luka senjata tajam. Warga Kelurahan Simberem, Kecamatan Cigasong, Majalengka, Jawa Barat, geger dengan keberadaan jasad pria di depan sebuah sekolah dasar. Jasad ditemukan pada Minggu pagi. Kondisinya terlentang dengan wajah dan tangan terluka diduga kena senjata tajam. Hasil identifikasi polisi, korban adalah Francisco, berusia 30 tahun yang berprofesi menyediakan jasa peminjaman uang keliling. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara memang ditemukan luka sayatan di bagian tangan dan di bagian wajah. Untuk penyebabnya lagi kita dalami, untuk pelakunya juga lagi kita dalami. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita dapat mengungkap pelakunya. Memastikan penyebab kematian, jenazah korban pembunuhan dibawa ke RSUD Majalengka untuk diautopsi. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Misteri kematian wanita terbungkus kain spray dan dibuang ke sungai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh suaminya. Cemburu dan kesal lantaran korban diduga kerap menolak diajak berhubungan oleh suaminya jadi motif pembunuhan. Temuan mayat wanita yang terbungkus kain spray dan mengambang di Sungai Wangan Ayam, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menggemparkan warga. Awalnya, warga mengira bungkusan itu adalah kasur lipat yang hanyut. Namun, setelah diperiksa, gulungan kain ternyata berisi mayat wanita tanpa identitas dengan kondisi wajah yang sulit dikenali. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Losarang untuk diautopsi. Langsung nelpon itu pihak kepolisian. Ternyata isinya orang? Iya. Kaget? Ya kaget juga, kaget banget. Nggak nyangka sih, kirain tuh buangan dari mana gitu. Identitas korban akhirnya terkuak. Jasad itu adalah Olivia Polandi, wanita berusia 20 tahun, warga desa Bunder, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Wanita yang telah bersuami dan memiliki 1 anak itu sempat dilaporkan hilang oleh orang tuanya. Hilangnya korban juga disertai menghilangnya si suami. Saya konfirmasi ke Pak Suradi, ternyata Pak Suradi kehilangan anaknya beserta menantunya putus kontak di hari Minggu.
Berapa hari setelah temuan mayat itu? Beberapa hari sebelum penemuan mayat itu sudah putus kontak. Kurang lebih antara jam 6 sore hari Minggu itu sudah tidak bisa dihubungi. Setelah diautopsi, jenazah korban dimakamkan pihak keluarga di kampung halaman. Di sisi lain, aparat Polresta Cirebon memburu suami korban yang diduga terlibat pembunuhan. 9 hari setelah temuan jasad korban, aparat kepolisian bisa menangkap suami korban dalam pelariannya ke Bali. Di hadapan penyidik, laki-laki berusia 20 tahun itu mengakui seluruh perbuatannya. Cemburu disertai sakit hati lantaran korban kerap menolak saat diajak berhubungan intim jadi motif pembunuhan. Yang selama ini kalau diajak berhubungan, yang bersangkutan menolak, sakit hati, dan kemudian si pelaku berniat menghabisi si korban, ya, dengan cara-cara ya melukai dengan senjata tajam dan kemudian membuang mayatnya atau jasadnya ke sungai. Pembunuhan terjadi di rumah mereka di Desa Bunder Susukan. Saat itu, meski kerap ditolak, tersangka mencoba mengajak istrinya untuk berhubungan intim. Namun, korban kembali menolaknya hingga membuatnya naik pitam. Tersangka kemudian menganiaya korban menggunakan pisau hingga tewas, lalu membungkus jasadnya menggunakan 4 helai kain sprei. Untuk menghilangkan jejak, bungkusan sprei berisi jasad istrinya itu dibuang ke sungai. Sebelum kabur, tersangka sempat menitipkan anaknya yang berusia 11 tahun kepada sang mertua. Akibat perbuatannya, tersangka bakal dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan. 2 pencuri perangkat penguat sinyal ponsel ditangkap polisi. Saksikan informasi selengkapnya usai jeda berikut.
Diduga berbuat asusila terhadap 3 anak di bawah umur, seorang pria lansia berusia 61 tahun di Matraman, Jakarta Timur memantik amarah warga. Pria itu sempat dihajar sebelum diserahkan ke polisi. Susah banget sih. Amarah warga Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur ini tak terbendung saat aparat kepolisian mengamankan pria lansia 61 tahun yang diduga telah mencabuli anak di bawah umur. Aksi tak terpuji dilakukan pelaku ketika korban tengah bermain dengan temannya. Salah satu teman korban yang mengetahui kejadian itu langsung melapor kepada pihak keluarga korban. Dari pemeriksaan petugas, ternyata pelaku sudah pernah melakukan hal yang sama pada 3 orang bocah lain. Kini pelaku sudah diamankan di Polres Jakarta Timur dan terancam kurungan 11 tahun. Korbannya itu 3 orang. Satu 6 tahun, satu 11 tahun, dan satunya 8 tahun. 6, 8, dan 11 tahun. Sudah buat laporan orang tua korban apa? Aparat Polres Brebes, Jawa Tengah menangkap 2 tersangka sindikat pencurian perangkat penguat sinyal ponsel. Diduga pencurian berlangsung di 30 lokasi. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita. Sesaat lagi rekan saya Zulfikar Nagi akan hadir dalam program Fokus. Saya Nurul Cinta, sampai jumpa. Aparat Satreskrim Polres Brebes menyergap 1 dari 2 tersangka sindikat pencurian perangkat penguat sinyal ponsel atau BTS di kawasan jalur Pantura, Brebes, Jawa Tengah. Pria bernama Derajat tersebut dimintai keterangan oleh petugas perihal penyimpanan barang hasil curian. Meski sempat berkelit, Derajat tak bisa berbohong lagi saat polisi mempertemukannya dengan tersangka lain bernama Abdul yang juga telah ditangkap. Kepada penyidik, kedua tersangka mengaku beraksi pada tengah malam dengan cara menaiki menara lalu mencopot perangkat BTS milik sebuah provider. Modul penguat sinyal hasil curian kemudian dijual tersangka secara daring seharga Rp1.800.000. Dari hasil penelusuran petugas, Derajat dan Abdul diduga telah melakukan aksi serupa di 30 lokasi di Kabupaten Brebes. Membuka pintu box penyimpanan modul BTS dengan menggunakan kunci letter L dan mengambil 3 unit modul BTS milik PT Excel Aksiata. Polisi juga menyita barang hasil curian yang belum terjual berupa 9 unit BTS dan 13 unit SVP. Akibat perbuatannya, kedua tersangka terancam kurungan hingga 7 tahun penjara. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.